Shalom saudaraku, hari ini kita kembali lagi dalam renungan singkat. Dan renungan kita hari ini terkait tentang pernikahan. Saya memberi judul renungan hari ini berjudul 3 tali tidak mudah dipatahkan. Wow, betul sekali, 3 tali tidak mudah diputuskan maksud saya saudara. Saya mengambil ayatnya dari Pengkhotbah 4 ayat 12 yang berkata, dan bila mana seorang dapat dikalahkan, 2 orang akan dapat bertahan. Tali 3 lembar tidak mudah diputuskan. Saudara, saya mau membagikan ada 3 pesan utama dalam pernikahan sebagai landasan rumah tangga Kristen. Yang pertama, kasih yang menyangkal diri. Saudara, bila kita membaca dari Efesus 5 ayat 25, firman Tuhan jelas berkata, hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya. Apa makna yang terkandung di sini, saudara? Bahwa kasih sejati ini bukan soal perasaan, no. Ini soal komitmen. Komitmen untuk apa? Komitmen untuk memberi, mengampuni, dan mengalah. Yang kedua, penting sekali komunikasi yang menghidupkan. Firman Tuhan yang mendasari ini, Amsal 15 ayat 23 berkata, seseorang bersuka cita karena jawaban yang diberikannya, dan alangkah baiknya perkataan, garis bawahi, perkataan yang tepat pada waktunya. Jadi ada perkataan yang tidak tepat pada waktunya. Ini pasti tidak mendatangkan sukacita, tetapi yang tepat waktunya mendatangkan sukacita. Artinya apa? Ini bermakna kata-kata dalam rumah tangga. Ini bisa jadi air yang sejuk atau sebaliknya jadi bara api. Wow, bara api, no. Komunikasi yang lembut adalah bahan bakar cinta, saudara. Iman yang menyatu dalam tujuan, saudara. Ya, kita membaca dari Mazmur 127 ayat 1 berkata, jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Artinya apa? Artinya rumah tangga bukan hanya dibangun dengan cinta, tetapi dengan arah dan iman bersama kepada Tuhan. Saudara, ada 3 aplikasi praktis untuk 3 pesan utama tadi dalam membangun rumah dalam hikmat. Maka perlu bohong namanya kalau nggak ada doa, saudara. Ini kekuatan kita doa, apa-apa doa. Komunikasi, kekuatan kita doa. Dan ini harus konsisten, persisten dari hati yang terus doa harian bersama. Ini bukan hanya membangun keintiman dengan Tuhan, tetapi percayalah ini yang akan menyelaraskan kehidupan hati suami istri. Maka yang kedua, kita perlu mendengar, bicara dan mendengar dengan kasih. Kita perlu meluangkan waktu berbicara dari hati ke hati. Bukan hanya saat ada masalah, saudara, tapi juga saat biasa. Konsisten artinya di sini. Jadi ini artinya kita juga perlu melayani Tuhan sebagai tim. Suami istri melayani, bukan hanya suami kamu aja ya, karena kamu yang sekolah teologi, gue nggak mau. Kamu aja ya, kamu yang sekolah, kamu yang pendeta, saya enggak. Tidak, suami istri adalah tim. Pelayanannya juga tim. Carilah pelayanan, yaitu bentuk kontribusi rohani yang dilakukan bersama. Ini menumbuhkan makna pernikahan di luar urusan rumah tangga. Saudara, saya mau bagikan ada kalimat yang sangat powerful dan alkitabiah. Pernikahan ini bukan tentang siapa yang benar. Ingat saudara, walaupun Anda benar sebagai suami atau istri, bukan itu yang paling penting saudara. Tetapi bagaimana kita suami istri saling memilih untuk mengampuni saudara, meski dalam hal salah. Bukan lagi siapa salah siapa benar. Seperti firman Tuhan berkata, cinta itu sabar, tetapi iman yang membuatnya bertahan. Tuhan adalah simpul dari 2 hati yang berbeda agar tetap menyatu sekalipun dalam syukur, saudara. Ini firman yang luar biasa yang membuat hati sangat tersentuh, saudara. Demikian firman Tuhan. Tuhan memberkati.